Tahukah kalian, Tuhan Yesus mempunyai 12 murid. Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Shalom adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Semuanya sehat kan? Oke, pada saat ini kita akan mulai ibadah kita ya. Pada saat ibadah kita harus sungguh-sungguh ya. Karena di Roma 12 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi pada saat ibadah kita harus sungguh-sungguh, nggak boleh main-main, nggak boleh jalan ke sana sini, nggak boleh makan, ya, nggak boleh tidur. Kita sungguh-sungguh ibadah supaya Roh Kudus, hadirat Tuhan ada dalam ibadah kita hari ini. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Kali ini kita akan ibadah ya teman-teman. Tapi sebelum kita ibadah kita berdoa dulu. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan beribadah ya Tuhan. Berkati supaya ibadahnya lancar ya Tuhan. Juga berkati yang di rumah supaya bisa mengikuti ibadahnya dengan lancar dan bisa menangkapnya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman yang di rumah, mari bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Holy Spirit Lift Me Up. Oh
ciptaan Tuhan. Oke teman-teman, sekarang kita sama-sama berdoa. 5 jari. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat amat baik ya Tuhan Yesus. Sekarang kami mau berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan Yesus. Berkati mama papa kami ya Tuhan, berkati pekerjaannya ya Tuhan, supaya pekerjaannya sukses ya Tuhan, dan berkati kesehatannya ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk adik kami dan kakak kami ya Tuhan, berkati sekolahnya ya Tuhan Yesus. Dan juga kami mau berdoa untuk kakek dan nenek kami ya Tuhan Yesus, berkati kesehatannya ya Tuhan Yesus. Dan juga berkati keluarga kami ya Tuhan, supaya keluarga kami bisa dekat selalu dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati pekerjaannya ya Tuhan, dan berkati kesehatannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Berkati polisi, dokter, perawat yang sedang bekerja, dan yang lainnya yang sedang bekerja. Tolong jaga mereka, tolong berikan mereka kesehatan supaya mereka bisa bekerja selalu. Haleluya, amin. Yesus, berkatilah Indonesia agar virus corona cepat berakhir dan kita bisa kembali seperti semula dan dapat kembali beribadah di gereja. Amin. Doa untuk orang sakit. Ya Bapa Surgawi yang Maha Pengasih, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit terkena COVID. Kau beri kuasa penyembuhan, dan untuk keluarganya mohon diberi kekuatan dan kesabaran, karena kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kebalas sidang kami ya Tuhan. Opa Niko ya Tuhan, berkati Opa Niko, supaya Opa Niko dipakai Tuhan ya Tuhan, supaya juga Opa Niko bekerja dengan baik ya Tuhan,
kami juga mau berdoa untuk Kak Ryan ya Tuhan, Pak Totong ya Tuhan, berkati Pak Totong supaya Pak Totong diberkati Tuhan selalu ya Tuhan. Berkati juga gembala kami ya Tuhan, Pak Roni ya Tuhan, berkati Pak Roni. Dan juga keluarganya ya Tuhan, berkati keluarganya, berkati Pak Roni supaya Pak Roni bisa menjadi gembala kita ya Tuhan. Berkati juga teman-teman guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan, berkati guru sekolah minggu kami supaya guru sekolah minggu kami bisa datang ke gereja lagi ya Tuhan. Berkati juga teman-teman kami supaya teman-teman kami sehat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Yuk, yang di rumah sungguh-sungguh siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, gak ada lagi yang main-main, semuanya duduk dengan rapi, dengan tenang. Kita mulai menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus,
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi buat kasih-Mu, buat setia-Mu Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Sekarang Tuhan, waktunya kami mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kuasa mujizat Tuhan Yesus di kolam Bethesda. Adik-adik bisa lihat gambar ini. Ketika Tuhan Yesus masuk kolam itu, di situ banyak sekali orang sakit. Mereka ada yang duduk di situ, mereka menunggu air kolam itu bergoncang, adik-adik.
Karena ketika air kolam itu bergoncang, mereka akan berebut untuk masuk ke situ dan mereka akan disembuhkan. Ya. Nah, adik-adik bisa lihat ini. Seorang yang sakit, dia sudah 38 tahun dia sakit. 38 tahun sakit, dia menunggu untuk masuk ke kolam itu. Tapi tidak ada yang menolong dia karena dia nggak bisa berjalan. Ya, dia menunggu. Dia dengan tekun dia menunggu di situ sampai dia bisa sembuh. Ketika Tuhan Yesus melihat orang itu, Yesus mendatangi dia karena dia tahu orang itu sudah lama sakit. Timbul belas kasih dari Tuhan Yesus. Timbul belas kasihan Tuhan Yesus. Dia bilang, maukah engkau sembuh? Kemudian orang itu menjawab, Tuhan, gak ada yang menolong aku ketika aku mau masuk ke dalam kolam itu. Ya. Yang lain sudah berebut masuk, jadi aku gak ada yang nolong Tuhan. Kata dia begitu. Terus kata Tuhan Yesus apa? Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Nah kita lihat nih, dia sembuh, dia langsung berdiri, dia sukacita, Tuhan sudah sembuhkan dia, ya. Dan dia langsung mengangkat tilamnya, dia berjalan, dia dengan senang dia. Ketika disembuhkan, penantian dia selama 38 tahun akhirnya terjawab. Dia langsung disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus bertemu orang itu di bait Allah dan Tuhan bilang, jangan berbuat dosa lagi, ya, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Jadi ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu, Tuhan mengharapkan kita untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Kita bisa belajar dari orang yang sakit tadi. Dia dengan tekun menanti kesembuhan hingga akhirnya dia bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, pada saat ini apakah adik-adik juga tekun berdoa? Pada keadaan kita yang saat ini, apakah adik-adik tekun berdoa meminta mujizat dari Tuhan sehingga penyakit ini hilang semuanya? Penyakit ini sudah musnah sehingga kita bebas mau beribadah, mau sekolah, mau pergi kemanapun kita bisa tanpa ada ketakutan dengan penyakit ini. Adik-adik, saat ini Tuhan ingin kita tetap bertekun berdoa. Kita tetap berdoa sampai Tuhan menghilangkan semua penyakit di dunia ini, penyakit pandemi COVID-19 ini, ya. Adik-adik, marilah kita menjadi orang yang tekun, orang yang punya belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Ketika kita tekun, Tuhan berbelas kasihan kepada kita dan Dia akan mengangkat penyakit ini sehingga semuanya akan menjadi normal kembali. Adik-adik, kiranya firman Tuhan yang kakak sampaikan bisa adik-adik mengerti, bisa adik-adik pahami, bisa menjadi teladan bagi kita untuk selalu tekun berdoa dan memohon kepada Tuhan Yesus. Tidak berhenti-hentinya kita memohon, tidak berhenti-hentinya kita berdoa. Tuhan akan jawab doa kita, ya. Oke adik-adik, sekian firman kita dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah tolong kami, Tuhan selalu lindungi kami sehingga kami pada saat ini sehat, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau akan senantiasa menolong kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, sekarang kita akan membacakan dan memperagakan arti Pentakosta ketiga.
Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kita ada di era Pentakosta ketiga. Halo adik-adik di rumah, sudah dengerin firman Tuhan? Nah, seperti biasa, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita untuk kreativitas. Sebelum kita mulai kreativitasnya, kita akan lihat nih teman-teman, siapa aja sih yang udah mengerjakan kreativitas minggu lalu. Yuk kita lihat videonya. Minggu ini kita akan membuat, tadi ceritanya tentang apa? Tentang seorang yang lumpuh yang disembuhkan di kolam Bethesda. Nah, ini ceritanya dia orang lumpuh adik-adik. Nah, waktu dia ketemu Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus dia mendapat belas kasihan, lalu dia bisa berjalan. Nah, kakinya kita akan lurusin. Nah, seperti ini. Bahan-bahannya apa aja ya untuk kreativitas ini? Yang pertama kita siapkan gunting. Lalu ini ada kertas coklat. Nanti kalian buat lingkaran seperti ini ya. Kertas HPS, ada spidol warna hitam, ada kertas krep, ada kertas origami, dan lem. Kita akan langsung membuatnya ya. Nah, seperti ini. Ini ada origami. Nanti minta bantuan yang adik-adik yang kecil untuk menggunting. Hati-hati menggunakan gunting ya. Nah, kita akan gunting, membuat bentuk persegi panjang. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita akan membuat bentuk tangannya. Kita samain ya tangannya ya, kiri kanan. Oke. Kita langsung lem. Kita beri lem. Pertama kita badannya dulu ya. Beri lem. Lalu ini bentuk kepalanya. Lalu ini bentuk tangannya. Ini. Lalu kita akan menggunting kertas krepnya. Jadi dua bagian yang sama ya. Lalu kita akan lipat-lipat seperti ini. Lalu beri lem. Lipat-lipat lagi. Beri lem lagi. Nah, ini kepalanya belum ada mukanya. Kita boleh tulis mukanya, gambar. Ini rambutnya, ini matanya, hidung, dan hatinya tersenyum ya, sukacita ya, sudah disembuhkan sama Tuhan Yesus ya. Lalu, nah teman-teman, ini dia lumpuh, tidak bisa berjalan. Nah, kita mau buat supaya dia bisa berjalan. Kita tarik, nah, kita beri lem. Nah, dia bisa berjalan deh. Kita beri lem lagi di sini. Nah, Tara jadi deh. Ini dia teman-teman, orang lumpuh yang disembuhkan di kolam Bethesda. Nah, teman-teman buat juga di rumah ya. Nah, kalau udah buat kirim videonya lagi. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.